adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Anggraini. Saya mahasiswa kuliah kerja nyata tematik atau KKMT dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, untuk pembelajaran kali ini, adik-adik semua akan ditemani oleh saya. Kira-kira ada yang udah tahu belum ya, kita mau belajar apa? Nah, jadi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang materi suhu dan kalor. Nah, materi ini itu ada di buku tema 6 yang mata pelajaran IPA subtema 1. Nah, sekarang yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang sumber energi panas. Adik-adik semua udah tahu belum sumber energi panas itu apa? Oke, kalau belum tahu akan saya jelaskan. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan panas. Ada beberapa contoh sumber energi panas. Yang pertama ada matahari. Nah, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpindah ke bumi sehingga membuat permukaan bumi menjadi hangat. Namun perpindahan panas tersebut tidak membuat matahari menjadi dingin. Kenapa? Karena matahari merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Dan energi panas tersebut tidak akan habis. Selain itu, matahari juga sangat bermanfaat. Tidak hanya untuk manusia, bahkan untuk makhluk hidup lain juga sangat bermanfaat. Misalnya nih, untuk tumbuhan, bisa untuk fotosintesis. Oh ya, adik-adik semua udah tahu belum fotosintesis itu apa? Jadi akan saya jelaskan ya. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan mengubah unsur hara menjadi glukosa. Nah, pembuatan makanan tersebut dilakukan dengan bantuan sinar matahari. Selain itu, selain untuk tumbuhan, matahari juga sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Misalnya, digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen. Selain itu, untuk mengeringkan garam juga bisa. Lalu, mengeringkan ikan asin juga bisa. Bahkan, untuk mengeringkan pakaian basah juga bisa. Nah, selain itu nih, pemanfaatan panas matahari juga dikembangkan menjadi salah satu energi alternatif dengan menggunakan sistem teknologi solar cell. Nah, itu dia sumber energi panas matahari. Sekarang kita lanjut ke sumber energi panas yang kedua. Sumber energi panas yang kedua adalah api. Jadi, selain panas matahari, sumber energi panas yang banyak digunakan adalah api. Api adalah cahaya dan panas yang dihasilkan dari suatu benda yang terbakar. Energi panas yang dihasilkan oleh api dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, untuk memasak. Nah, jadi pasti ibu adik-adik semua kalau di rumah kalau memasak membutuhkan api kan. Nah, lalu manfaat api yang kedua itu bisa juga digunakan untuk menjalankan mesin. Nah, selain itu bisa juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, ya itu tadi manfaat api. Lalu, gimana sih api agar bisa dihasilkan? Jadi, api dapat dihasilkan jika ada yang pertama bahan bakar, lalu ada panas, dan ada oksigen. Api juga dapat dihasilkan dari gesekan satu benda dengan benda lainnya. Nah, gesekan suatu benda dengan benda lainnya ini juga bisa digunakan sebagai contoh sumber energi panas. Nah, jadi sumber energi panas yang ketiga adalah gesekan suatu benda. Nih, bisa dilihat contohnya di gambar. Nah, jika kita menggesekkan dua buah kayu kering, nggak cuma kayu sih, bisa juga kita menggunakan batu yang kering. Kita gesekkan secara terus-menerus. Kita dapat menghasilkan panas, dan dengan bantuan oksigen, kita bisa menghasilkan api.
Tapi, banyaknya gesekan yang dihasilkan bergantung pada kasar atau lembutnya suatu permukaan. Jika tangan kita licin oleh sabun, gesekan kedua tangan kita tidak akan menghasilkan panas. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, banyaknya gesekan yang dihasilkan bergantung pada kasar atau lembutnya suatu permukaan benda. Oke, kita lanjutkan ke sumber energi panas yang keempat. Sumber energi panas yang keempat adalah listrik. Nih, contohnya. Nah, energi panas yang dapat diperoleh oleh alat-alat listrik nih. Salah satu contohnya, rasa panas yang dikeluarkan dari setrika pada saat menyetrika baju. Nah, itu tadi merupakan contoh sumber energi. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang kalor mengubah suhu benda. Ada yang udah tahu belum kalor itu apa? Jadi, kalor adalah energi panas yang dimiliki oleh benda. Nah, cara mengetahui adanya kalor yang dimiliki benda dapat kita lakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Alat untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Oleh karena itu, kalor yang dimiliki suatu benda bisa berubah-ubah. Semua benda dapat melepas dan menerima kalor. Benda-benda yang bersuhu lebih tinggi dari lingkungannya akan cenderung melepaskan kalor. Sebaliknya, benda-benda yang bersuhu lebih rendah dari lingkungannya akan cenderung menerima kalor untuk menstabilkan kondisi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan perbedaan antara suhu dan panas. Nah, panas di sini itu maksudnya kalor ya, Adik-adik. Nih bisa dilihat perbedaannya adalah kalor atau energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Jadi berbeda ya. Lalu, kalau kalor, panas adalah salah satu bentuk energi. Jadi kalor itu bentuk energi, sedangkan suhu adalah besaran. Selanjutnya, satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Sedangkan suhu, satuannya adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Tetapi, satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, alat pengukur suhu disebut termometer. Selain itu, panas atau kalor dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik atau turun. Nah, yang akan kita bahas terakhir materi suhu dan kalor di subtema 1 ini adalah akibat perubahan suhu. Jadi, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Perubahan suhu dapat mengubah benda, yaitu yang pertama, benda bisa mengalami pemuaian, dan sebaliknya, benda juga bisa mengalami penyusutan. Misalnya ada yang bertanya, apa sih Mbak pemuaian itu? Apa sih Mbak penyusutan itu? Jadi, pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, atau bisa juga bertambah lebar, bertambah luas, atau bisa juga berubahnya volume karena terkena kalor atau panas. Nah, selanjutnya, penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, luas, karena terkena suhu dingin. Dan pemuaian dan penyusutan ini
bisa terjadi pada logam, bisa juga terjadi pada udara, dan bisa jadi terjadi pada air. Nah, ada contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari nih. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama nih, ada pemasangan kaca jendela. Pasti tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih besar dari ukuran sebenarnya. Kenapa? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, hal itu juga untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelenggang, seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Yang selanjutnya ini ada ban sepeda atau motor atau mobil juga bisa. Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Yang selanjutnya, kawat atau kabel listrik dan telepon. Pemasangan kawat atau kabel telepon dan listrik dipasang mengendur atau tidak tegang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Nah, yang selanjutnya ada pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Sebuah gelas kaca dapat pecah atau retak ketika dituangi air panas. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Nah, yang terakhir itu ada bukan terakhir nih. Yang nomor 5. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Nah, kalau kali ini benar-benar yang terakhir nih. Penggunaan termometer. Cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan yaitu termometer ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh setelah beberapa lama. Cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi suhu dan kalor. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu adik-adik semua untuk belajar di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!